Hari ini saya excited banget. Saya nggak tahu dengan teman-teman, yang lagi duduk ya di depan saya, mungkin buat teman-teman yang baru tadi ada 2, 3 orang ya, mungkin masih belum tahu nih excited-nya kenapa sih Philip, tapi saya pribadi ini, senang sekali. Kenapa? Karena saya bakal dengerin, saya bakal dapetin banyak hal-hal yang baru, yang bikin saya semangat buat nutup saya di akhir tahun. Oke, pribadi ini, bukan orang yang kita nggak kenal, tapi ini engkong leader saya sendiri. Oke, jadi, saya pribadi pernah bukan pernah ya, dulu ya, dulu itu pernah, dimotivasiin. Jadi waktu zaman saya mau naik agency manager, agency director kalau sekarang ya. Saya udah mau di akhir tahun itu udah capek banget ya sampai satu momen ya. Saya ketemu sama beliau ini saya nggak pernah lupa momennya. Saya ketemu beliau di toilet. Ini lagi buang air bareng-bareng. Saya bilang, "Kok Henry gimana ya kok Henry ya? Apa yang saya mesti lakuin ya kok Henry ya?" Dan akhirnya keluar dari toilet diajak makan dan di momen itu saya dapetin satu semangat yang baru dan kebenaran. Jadi kok Henry cuma bilang sederhana, dia bilang, "Philip, lu pakai apa yang lu punya, Lip. Jadi cuma lu pakai, lu maksimalin apa yang lu punya." Nah, sometimes ketika di akhir tahun ya, buat teman-teman ketika ngelewatin proses, mungkin teman-teman sendiri lupa apa yang kita punya. Oke, karena mungkin penolakan lah, oke teman-teman dilukai karena penolakan gitu ya. Teman-teman fokus sama apa yang teman-teman rasa, aduh sakit ya, aduh susah ya. Tapi teman-teman lupa, ternyata gue punya ini. Nah, hari ini teman-teman, saya pribadi pengen cerita sedikit tentang Ko Henry. Oke teman-teman, Ko Henry ini kalau teman-teman tahu, dia itu pribadi yang sangat suka baca buku. Oke, jadi training terakhir waktu Ko Henry sharing di sini, saya tanya Ko Henry nggak bawa slide ya, nggak pakai slide, tapi dia bisa ceritainnya bagus banget. Dan tadi hari ini saya tanya Ko Henry nggak bawa slide? Ada, ini legacy yang bikinin. Saya sampai termes-mes, ini Ko Henry legacy yang bikinin, lu yang sharing? Oh bukan, ini bahan dari gua ya, legacy yang bikinin. Nah tapi hari ini teman-teman, pastiin teman-teman keluarin agendanya, bawa handphone. Oh ada handoutnya, teman-teman nanti kita dikirim handoutnya, teman-teman bisa fokus dengerin dan teman-teman isi. Dan ini bisa buat bekal kita hari ini. So, tanpa berlama-lama teman-teman, kita ada
welcome dengan bangkit berdiri our great grandfather Henry Wang. Lihat sepatunya teman-teman. Garing. Rese. Thank you. Wah, silakan duduk. Wah, saya jadi mengerti kenapa teman-teman begitu excited setiap hari Sabtu ya ke kantor ya, karena trainingnya keren banget ya. Tadi saya sempat ikut sebentar di bawah, terus ngeliatin kalian, atmosfernya semua di sini sangat menyenangkan. Bilang kamu beruntung, bilang kanan kiri kamu beruntung. Ya, excited banget datang pagi ya buat training. Nah, saya juga nggak kalah excited datang hari ini ya, karena kalau diminta sharing ke legacy, biasanya saya pasti diminta buat sharing. Mungkin teman-teman nggak bisa baca agency update gitu ya. Jadi saya akan bagi sedikit tentang agency update. Atau mungkin Glenn nggak ngerti cara klaim, nanti saya cerita sedikit cara-cara klaim gitu ya. Aduh, oke, senang banget kalau hari ini kita mau bahas topik tentang keuangan. Ya, Andre cerita ini ambil 40 hari bahas tentang keuangan. Oke, saya setuju banget bahwa ini topik yang perlu banget kita pahami, ya, perlu banget kita punya pandangan yang baik, oke. Dan semoga apa yang hari ini saya share ini boleh jadi sebuah tambahan ya yang berguna buat teman-teman semua. Nah, hari ini langsung aja ya. Karena ini hari Sabtu ya, pasti pengennya langsung nanti main dengan keluarga dan sebagainya. Jadi saya nggak lama-lama lah, ya. Jadi kita lihat slide. Udah jarang-jarang, padahal ya pencetnya apa nih? Nah, saya mau bahas 5C, after B dan sebelum D. Apa itu? Ya. Kita tahu bahwa yang namanya manusia ya, hidup kita singkat ya. Jadi waktu kita lahir, birth sampai dengan kita meninggal nanti ya, saya mau taruh ada 5C yang penting. Ya, ada 5C yang penting dalam hidup kita dari sejak kita lahir sampai nanti meninggal. Oke, excited nggak teman-teman? Ya kan kalau orang bilang garisnya cuman nggak apa-apa, di sini bisa nyempil lah. Nah, jadi this is the day we born, ya, until the day we die. Nah, saya mau taruh ada 5C di sini. Tadinya juga nggak ada bahan, Lip. Nggak bikin slide begini. Ini karena keren ini legacy ini bikinin slide loh, hebat loh. Wah, luar biasa, ya. Nah, oh iya, makasih Cindy. Nah, sesuai topiknya, tentu ada 5C yang penting dalam kehidupan kita sejak kita lahir sebelum kita meninggal. C yang pertama, gue gak ngeliatin slide ya. Maksud gue akan lebih lucu kalau lu keluarinnya satu-satu. Yang pertama cash, kedua cash, ketiga cash, keempat cash, kelima cash. Tapi ya udahlah, you see them all ya. Jadi udah selesai sesinya. Ya. Tentu banyak orang berpikir ya bahwa dalam hidup itu yang penting uang. Setuju apa setuju? Setuju ya. Orang lahir perlu uang, betul nggak? Ya, dari sejak lahiran meteran uang udah berjalan. Ya, jalan tuh ya. Lu besar, number 2 ya. Lu bertumbuh, lu perlu uang, cash. Really? Betul kan? Ya. Kemudian lu setelah selesai belajar sekolah dan sebagainya, lu perlu mandiri, perlu independen. Ya, lu perlu mengusahakan cash. Betul nggak teman-teman? Ya, and then datang ke stage di mana Anda mungkin perlu berkeluarga, merasa perlu berkeluarga, dan tentu Anda perlu cash. Ya, dan kemudian nanti Anda beruntung dan punya cucu dan anak cucu yang banyak, ya, tentu Anda perlu cash. Ya, bahkan sampai the end of your life Anda perlu
Cash. Ya, tahun ini jadi tahun yang cukup seru buat saya. Ya, saya rasa di gereja saya pegang rekor pemimpin masuk rekor muri kayaknya saya tahun ini. Kenapa? Karena di komsel saya tahun ini ada 3 orang yang meninggal. Ya, tim saya sampai nyepet saya, bro. Anak komsel kita udah 2 loh yang meninggal. Ini sakit keras loh, besok operasi. Udah anjay lo, maksud lo apa? Ya, but yeah, things happen. Ya, dan we lost 3 people ya tahun ini gitu. Dan seringkali pada saat ini bicara dengan topik yang berhubungan dengan insuransi. Ya seringkali ketika menemani teman-teman kita di last hour atau last days of their life, pasti orang-orang sekitarnya pertanyaannya cuma satu. Punya asuransi nggak ya dia? Ya, punya asuransi nggak ya dia? Ya. Jadi teman-teman, mungkin ini tambahan insight bahwa kadang orang lagi hidup nggak nanyain asuransi. Ya, begitu udah mau deket di end, ya, tiba-tiba mereka nanya asuransi. Dan celakanya karena lu agent asuransi, banyak dari mereka berpikir mereka ngambil asuransi dari lu. Ya, jadi ya this is reality. Ya, ini realita yang sering kali orang berpikir bahwa dari sejak kita lahir sampai kita mati, ya hidup kita kayaknya cuma bakal mikirin cash, dan cash saja. Ya, banyak orang berpikir begitu. Dan ironinya, karena mereka pikir itu satu-satunya hal yang harus mereka pikirkan dalam hidup mereka, saking dari lahir sampai mati perlu uang, ya banyak hal yang dikorbankan dalam hidup mereka. Ya, mereka menjadikan itu fokus dalam hidup mereka jadikan itu goal dalam hidup mereka jadikan itu ukuran dalam kehidupan mereka. Saya kadang suka kalau lagi di kafe gitu ya, sama teman ngobrol gitu ya, kan di Bandung kan saling kenal ya, kecil gitu ya. Nanti teman saya biasanya bilang, nenek, lu tau gak itu siapa? Wah, ada yang punya ini. Wah, kaya banget. Ya, oh iya. Oke aja lah, terserah lah. Nggak ngepek juga dia kaya. Ngapain gue seru-seruan ngomongin dia gak ngepek juga dia kaya, terus kenapa gitu? Ya, tapi ada satu titik, karena ini teman baik, saya bilang, sometimes kita nilai orang kaya dari kacamata siapa? Ya, lu nilai dia kaya dari kacamata siapa? Ya, belum tentu dia benar-benar kaya. Ya, mungkin hutang dia lebih besar daripada aset dia, lu kan nggak tahu. Lu nggak tahu bagaimana dia menderita hari ini, lu lihat dia kaya. Ya, but that's what happened. Ya, seringkali dalam hidup kita begitu terfokus sama yang namanya uang. Ya, meskipun saya tidak bilang bahwa uang itu bukan hal yang penting, karena segala sesuatu perlu kita bayar. Kebanyakan dalam hidup perlu kita bayar pakai uang. Ya, tapi that's not the essence. Ya, dalam hidup itu kita punya 2 pilihan. Anda mau hidup ngejar uang, atau Anda mau hidup dikejar uang. Ya, kalau Anda belum pernah dengar, saya ulangin sekali lagi. Ya, mungkin Anda kaget, hah, benar ada pilihan itu? Yes, bilang kanan kiri, ada pilihannya. Terus bilang lagi lebih keras, dan lu boleh milih. Lu mau milih hidup ngejar duit, ya, atau lu mau milih hidup lu dikejar sama duit? Pilih mana? Ya, I hope Anda pilih yang kedua. Saya pilih hidup saya dikejar sama uang. Ya, sampai saya mau kemana aja, uang ngejar saya. Ya, nggak berhenti-henti, uang itu maunya nempel sama saya. Ya, mau yang begitu? Ternyata itu pilihan. Dan itu bisa dipilih. Ya. Nah, most of the people, ya, terutama yang nggak hadir hari ini, mungkin mereka nggak dengar bahwa itu ada pilihannya. So, Anda beruntung kalau hari ini Anda datang.
Karena apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah banyak orang ya hidupnya hanya mengejar uang. Ya, dan Anda bisa melihat sampai di akhir kehidupan mereka, ya, mereka pun menyesalinya. Ya, mereka sangat menyesalinya. Kalau dalam hidup mereka, dari sejak mereka lahir, yang ditanam dalam benak mereka oleh orang tua mereka mungkin, ya, sejak mereka bertumbuh, yang ditanam di sekeliling mereka competitiveness-nya, ya, orang-orang di sekelilingnya, pembandingnya, ya, kemudian sampai dia harus memenuhi semuanya dengan standar-standar dan apa yang orang lain punya dan dia harus punya dan sebagainya, ya, dengan segala medsos sekarang, ya, you know what? Ketika orang cuma tahu bahwa dalam hidupnya pilihannya cuma ada itu, ya, itu hidup yang sangat menyedihkan, ya, hidup yang sangat sengsara, ya, sangat sedih dan sangat menyedihkan dan menyengsarakan, ya, because you know what? Kalau lu kejar itu nggak pernah ada akhirnya, nggak pernah ada selesainya. But make sure ya Anda dikejar. Oke. Tapi tadi bahan tadi sebenarnya udah selesai sih kalau ada di sini yang cuma mau dengar bahwa hidup ini cuma perlu cari uang. Ya, jadi kalau Anda tetap setuju bahwa hidup itu fokusnya adalah hanya mencari uang from the day you born until you die, I think this session is over. Ya, sesi kita sudah selesai dan there's nothing wrong with that. But probably Anda cuma perlu akan menyesalinya di kemudian hari. Ya, bahwa ternyata gitu-gitu amat hidup gitu ya. Gitu-gitu amat gitu ya hidup ya. Apa-apa cuma dinilai dari lu punya duit berapa, lu punya aset apa, ya lu liburan kemana, ya gitu-gitu amat sih hidup gitu ya. Kayaknya nggak gitu-gitu amat deh. Ya, jadi let's see another option. Ya, yuk kita lihat option yang lain. Nah, ini versi saya ya. Anda boleh kembangkan versi Anda dalam perjalanan hidup Anda. Ya, tapi ini versi saya ya, dan Anda tidak perlu setuju dengan versi saya. Anda tidak perlu juga ikut memilih sesuai dengan versi saya. Tapi ini yang saya temukan di perjalanan hidup saya ya, bahwa kalau saya bisa hidup sampai hari ini karena saya melihat ada opsi yang berbeda. Dan saya bersyukur ya kalau saya boleh mengambil opsi yang berbeda ini. Oke. Buat saya sebelum masuk ke si yang pertama, saya mau kasih statement ini. Ya. Saya boleh bilang ini statement original saya, ya. Karena saya nggak bisa nyanyi, jadi saya nggak bisa nulis lagu original. Ya. Jadi karena saya sering sharing, jadi saya bisa bikin quote original. Ya, in my opinion, ya, money is the most little atau the last valuable thing we should glorify in life. Ya, kalau saya lihat orang berhasil, ya, saya nggak suka ngomongin berapa uang yang dia punya. Ya, saya nggak tertarik dengerin dia punya aset berapa T dan sebagainya. It doesn't interest me at all. Ya, sekali lagi kenapa? Karena nggak akan mampir ke gua juga. Jadi ngapain gua harus tertarik? Karena dia kenal gua juga kagak. Ngapain gua tertarik? Tapi kalau gua lihat profil orang berhasil, yang gua benar-benar pengen tahu kisah hidup dia, ya, perjuangannya dia, value yang dia pegang, orang-orang yang demi siapa dia berjuang, ya, apa yang membuat dia memutuskan seperti itu? Ya, saya baru dari Hong Kong, ya. Kalau setiap kali ke Hong Kong, saya selalu ingat satu orang namanya Lee Ka-shing. Ya, saya pernah baca buku dia. Banyak orang bilang sebelum zaman Hong Kong diserahkan ke China ya, waktu masih zamannya dipegang Inggris, Anda kalau belanja $1 di Hong Kong, sekitar berapa? 5 sen, 10 sen, itu masuk ke kantongnya Lee Ka-shing.
Segila itu. Luar biasa. Saya baca buku dia, ada satu statement di buku itu, dia bilang gini. Bapaknya meninggal saat dia anak paling besar. Bapaknya meninggal. Sebelum bapaknya meninggal, dia bilang sama bapaknya gini, "Pak, tenang aja. Jangan takut. Mulai hari ini saya yang tanggung jawab. Ya, mama sama adik-adik semua saya yang tanggung jawab hidupnya." Ya. So kalau lu lihat dia hari ini, lu bilang dia konglomerat dan sebagainya. Ya, man, it start from a very small decision. I will take responsible. Ya, I will take responsible. Ya, lu bisa tenang aja. Ya, kalau kemarin Harry lagi ke Bandung, kita kalau lagi ceritain gini, dia ceritain lagunya siapa tuh, yang apa? Lagu yang lagu buat papa ya, yang ada di American Got Talent tuh, yang you are not my dad, I'm not your son, ya, monster, ya, we're just two adult chasing the monster ways, ya. Jadi maninya itu, please don't get attracted, ya, karena nggak penting itu uangnya, buat dia juga nggak penting, ya. Kenapa kita jadi kepo gitu? Ya, apalagi kalau kadang skalanya lebih kecil atau di kota Bandung atau bahkan di lingkungannya kita, sometimes kita suka melihat dari sisi itu. Ya, tapi kita nggak mau melihat sisi what makes it happen. Ya, what makes it happen. Ya, so in my opinion, the first C yang pertama adalah kembali kepada pencipta kita. Nah, ini nih kalau ada slide nih. Ya udah, balik lagi aja sesuai slide. Ini nih kalau ada slide, ngomong harus sesuai slide. Ya, gua percaya teman-teman udah sering lihat quote ini, ya, dan this is a good reminder, ya, teman-teman. There are two most important days in our life. Ya, yang pertama adalah hari kita dilahirkan. Kenapa hari Anda dilahirkan itu sangat penting? Kenapa Anda merayakan ulang tahun Anda setiap tahun, mengingat kembali Anda lahir? Why? Supaya Anda tahu Anda itu pribadi yang berharga. You are so precious. Ya, Anda itu pribadi yang sangat berharga. Dan setiap tahun kalau Anda merayakan ulang tahun Anda, please remind yourself betapa Anda itu sangat berharga, sangat dicintai. Oke, kalau hari ini Anda belum pernah merasakan dicintai, percayalah, yang membuat Anda lahir di dunia ini, Tuhan yang ciptain kita itu sayang banget sama kita. Kalau enggak, dia nggak bikin kita ada lahir. Ya, so the most important day, number one, is when you are born. Ya, tapi kemudian hari terpenting kedua dalam hidup kita adalah hari di mana kita tahu kenapa kita dilahirkan. That's so important. And that's what make everything different. Ya, antara orang yang mengejar dan orang yang dikejar. Ya, itu yang membuat perbedaan ketika orang tahu kenapa dia dilahirkan. Ketika dia tahu the reason, the cause, kenapa gua harus ada. Buat seorang Lee Ka-shing, saat itu dia tahu bahwa dia perlu mengambil tanggung jawab buat keluarganya. Ya, as simple as that. Ya, tapi kemudian ketika diambil responsible itu, dia tahu ternyata responsible-nya lebih besar lagi. Ada lebih banyak lagi keluarga. Oke. Nah, hari ini kita akan menggali lebih banyak tentang nomor 2. Karena yang nomor 1 nggak perlu digali terlalu banyak, soalnya Anda kan udah ada juga di sini. Ya, jadi kita gali nomor 2. Oke, the first C in my opinion, ya, is Christ. Yesus Tuhan, ya, pencipta kita. Buat buat teman-teman kepercayaan lain, Tuhan yang ciptain kita. Ya, saya percaya, ya, dan saya sendiri ngalamin. Oke, saya suka cerita ke orang-orang yang saya baru kenal.
sometimes mereka kenal saya di fase saya kondisi seperti hari ini. Ya, jadi mungkin mereka nggak ngelihat saya dulu seperti apa. Jadi saya suka cerita sama mereka, saya dulu seperti apa. Saya bilang saya dulu kecil, ya itu always ranking terakhir. Ya, mama saya aja takut, khawatir banget. Saya ini lahir dengan kepala yang gede, dan menurut orang Chinese kalau lahirnya kepalanya gede nggak ada isinya. Sedih banget. Ya, jadi biasanya tolol gitu loh. Agak-agak idiot, agak-agak terbelakang. Dan celakanya itu terbukti lagi dari SD, SMP. Sangat terbelakang. Dan gue sadar banget, apapun yang gue pelajari, rasanya nggak ada yang gue mengerti. Susah banget ngertinya, susah banget. Ya, but things change. Waktu gue ingat kayaknya mulai kelas gue SMP kelas 2, entah kenapa, ya temen gue meskipun kebiasaan kita jelek gitu ya, tapi temen gue ini pengennya setiap hari Rabu malam pergi ke gereja. Dan karena dia nggak ada teman, dia minta gue temenin. Dan karena satu gerejanya ada di mall, jadi gue temenin aja dia. Ya, dan every week kita pergi. Karena itu momen dia mau pacaran. Jadi dia kalau alasan pacaran tuh pergi ke gereja. Ya, jadi gue temenin aja kayak nyamuk gitu kan di situ kan. Setiap minggu, sepanjang tahun. Ya, pelan-pelan, kenapa gue jadi suka lagu rohani? Kenapa gue jadi suka baca Alkitab? Tanpa disadari. Ternyata gue baru tahu kalau pertemuan Rabu malam itu ternyata pertemuan kebangkitan kebangunan rohani, KKR. Jadi setiap minggu kita ternyata lagi pergi KKR. Ya, but funny things happen. Ya, gue juga nggak sadar. Waktu saya SMP kelas 3 mau lulus, sekolah saya itu sekolah kecil, sekolah jelek yang ada di tengah pemukiman. Lu bayangin ya, udah gue blow on, sekolah gue jelek, ya, yang nggak ada namanya sama sekali. Ya, terus kelas kita dikit lah, satu kelas doang. Ya, terus pas pengumuman kelulusan, nilai apa ujian nasional, ranking 1, udahlah langganan. Ranking 2, udahlah langganan. Ranking 3, tiba-tiba kepala sekolah berhenti sejenak. Ya, ini mengagetkan dan membanggakan. Sepanjang saya menjadi guru, kata dia. Ya, kebetulan dia guru matematika juga. Ini sangat mengagetkan, sangat membanggakan. Pertama kali dalam sekolah kita. Ya, nomor 3 ini luar biasa, kata dia. Ya, dia sebut namanya dari nama belakang lagi, Ong. Nah, di kelas itu, gua ada 3 Ong. Karena kita 3 sepupuan. Ya, marga kita sama belakang Ong. Dan dari kita bertiga, yang 2-nya ini goblok, super goblok. Yang 1 pinter banget. Ya, jadi kebetulan gue duduk di sebelah yang pinter. Sepupu gue yang pinter. Begitu dibilang Ong, wih, Thor. Ya, terus dia bilang Henry. Hah, Henry? Nggak bener. Ya, guru gue itu sampai terharu ya, dia bilang, ini nilai Eptanas matematikanya ranking 1 Jakarta. Wih, edan. Gue ingat soalnya habis Eptanas, gue keluar ngecek sama yang lain, kayaknya jawaban gue salah semua. Ternyata jawaban mereka yang salah semua. But apa yang nggak disadari karena diajakin teman secara tidak sengaja ngalamin perjalanan spiritual ya, dan sampai akhirnya gue bisa masuk ke SMA yang prestisius di Jakarta. Makanya gue bangga tulisin di situ. Kalian tadi nggak lihat ya gue lulus SMA mana? Itu keren loh. Ya. Gue bisa ikut salah satu cici gue, ya cici gue yang kedua sekolah di sana. Cici gue dua-duanya pinter banget, ya jadi gue bisa ikut cici gue yang kedua sekolah di sana. Which is kayaknya kalau lu lihat di sampai SMP kelas 1 itu something yang impossible lah.
Karena gue pernah SMP kelas 1 itu kepala sekolah yang sama nyeret gue ke ruang sekolah, ruang guru. Bilang, ini orang kenapa ya? Cicinya 2 pinter. Kenapa ya gini? Mana gue tahu, kenapa nanya gue? Ya, so that spiritual journey terus berjalan sampai SMA, sampai kuliah, dan sampai bisa ketemu Andre, ketemu Lydia, ketemu Ingrid, ya, dan banyak hal yang kita lakukan waktu kita kuliah dan sebagainya. Dan that's mengenal Tuhan, berjalan mengenal Tuhan, that spiritual journey, that what changed my life. Dan kalau saya bilang sama orang-orang yang lihat saya dalam fase kehidupan hari ini, saya mau bilang itu nggak akan pernah terjadi, ya, kalau saya nggak pernah kenal Tuhan. Kalau saya nggak kenal Tuhan dalam hidup saya, atau saya tidak dibawa atau kenal Tuhan dalam hidup saya, itu nggak akan pernah terjadi. Ya, saya yakin hari ini hidup saya masih seperti sepupu saya yang satu lagi yang tadi, yang mirip Ong yang satu lagi. Ya, but that's happened. Ya, dan saya percaya kalau dalam B to D, Anda dapetin C yang satu ini aja. Ya, lu dapetin C yang satu ini aja. Lu hari ini putusin buat lu, gua mau putusin buat gua mau kenal Tuhan lebih lagi. Ya, gua mau putusin bahwa gua mau kenal siapa yang ciptain gua lebih lagi. Ya, saya mau bilang, it is more than enough. It is more than enough. C satu ini aja kalau lu jalanin, selesai, men. Ya, selesai. Ya, lu akan mengerti misi hidup lu apa. Oke, next. Oke. Nah, ini yang ditulis sama Raja Daud. Oke, Raja Daud nulis gini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Coba lu serapi kata-katanya ya. Ini Raja Daud ini seorang penulis yang amazing, ya. So, dia nulis banyak kata-kata yang sangat bagus. Dan dia bilang gini, tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dalam kitabmu semuanya tertulis. Can you imagine? Can you imagine? Ya, lu bisa tahu seluruh hidup lu. Lu bisa mengerti kisah hidup lu. Lu bisa mengerti betapa ajaib dan hebatnya hidup lu. Lu bisa ngerti betapa berharganya hidup lu. Ya, andai lu, ya, andai kita datang sama dia yang menciptakan kita. Ya, datang sama dia yang menciptakan kita. You will understand your life. Ya, you will understand the days of your life. You will understand how much you are loved. Lu bakal ngerti seberapa berharganya lu. That's amazing. Next. Nah, berjalannya perjalanan ini di C1 saya paham. Ya, saya paham kebenaran ini. Ya, bahwa yang namanya manusia pada saat diciptain ternyata Tuhan udah kasih kapasitas. Semua bilang kapasitas. Ya, Anda sadar tidak sadar di dalam DNA Anda dan di pertemuan terakhir saya sudah share ini bahwa di setiap manusia udah dikasih sama Tuhan kapasitas. Ada 5 kapasitas. Kapasitas pertama adalah kapasitas untuk produktif. Ya. Waktu Tuhan ciptain manusia pertama dikasih perintah apa? Beranak cucu. Ya, beranak cucu itu bicara tentang produktif. Ya. So, kalau Tuhan udah kasih perintah, itu artinya Tuhan udah kasih kemampuannya. Ya, dia nggak mungkin kasih kita, dia nggak mungkin bikin satu model manusia yang dia kasih tugas A, tapi tidak ada kemampuannya untuk melakukan A. Lo paham? Waktu itu gue ngambil ilustrasi handphone.
Yang bikin handphone ini tahu betul ya kapasitas apa yang bisa dilakukan handphone ini. Ya. Aplikasi apa yang bisa di-download di sini. Tahu betul kapasitasnya apa. Ya, jadi kalau manusia yang ciptakan benda begitu canggih begini aja, dia tahu ini kapasitas barang ini apa. Anda tahu nggak? Satuan ciptain kita, dia taruh kapasitas dalam hidup kita. Ya, kapasitas yang pertama adalah untuk produktif. Kapasitas kedua itu adalah multiply. Beranak cucu bertambah banyak. Multiply. Oke, kapasitas yang ketiga yang dikasih adalah penuhi. Ya, multiply-nya itu nggak cukup cuma multiply. Berikutnya ditekankan, penuhi. Bilang kanan kiri, penuhi. Ya, Anda tidak cukup berkembang dari 1 leader jadi 2 leader. Ya, kalau hari ini Anda taruh visi 1000 leader, itu artinya kenapa? Kita punya kapasitas untuk penuhi Bandung dengan leaders. Ya, karena emang kapasitasnya udah ada. Ya, udah ditaruh di dalam, udah diinstal, udah di-download. Udah ada di dalam diri kita kapasitas buat produktif. Udah ada di dalam diri kita kapasitas untuk multiply. Udah ada dalam diri kita kapasitas untuk bertambah banyak, penuh. Ya. Dan kemudian udah ada di dalam diri kita kapasitas yang menaklukkan dan kapasitas untuk berkuasa. Ya, tapi saya ingat ada cerita tentang seorang tuan meninggalkan hambanya, 3 orang hamba. 1 dikasih 1 talenta, 2 dikasih 2 talenta, yang ketiga dikasih 5 talenta. Menurut kemampuannya masing-masing. Oke. Saya nggak tahu ada hubungannya nggak talentanya sama ini, tapi saya coba hubung-hubungkan aja. Ya, but I believe setiap orang dikasih talenta. Ya, pasti ada talentanya. Ya, yang punya 5 talenta, tahu dia dikasih talenta, dia langsung kerjakan talentanya dan memberikan hasil 5 lagi. Ya, yang 2 sadar melihat yang 5 talenta mengerjakan apa, dia juga kerjain dan memberikan hasil. Yang 1 dikasih talenta, dia malah ketakutan dan membuat alasan. Dan dia tidak lakukan apa-apa. Dia kuburkan talenta dia. Ya. Dan akhirnya dihukum sama tuannya. Ya. My friend, at the end of our life, yang ciptain kita, minta pertanggungjawaban kita. Saya udah tinggalin 5 talenta buat kamu. What have you done with them? Lu udah lakuin apa sama mereka? Saya udah kasih kamu talenta buat produktif. Saya udah kasih kamu talenta buat multiply. Saya udah kasih kamu talenta buat bertambah banyak. Ya, kemampuannya udah ada. Bahkan yang lebih dahsyat, bukan cuma kemampuannya, disertai sampai berhasil. Ya, nanti di yang kedua. Disertai sampai berhasil, mengerikan. And can you imagine? At the end of our life, kita akan diminta pertanggungjawaban. Kagak ditanya lu punya uang berapa, aset berapa banyak yang lu kasih dalam hidup lu. Yang ditanya adalah, gue udah kasih lu talenta, yang lu kerjakan dengan talenta lu apa? At least 1 talenta aja menjadi produktif aja. Jangan jadi seperti si hamba yang menyembunyikan talenta itu. Hanya untuk menjadi produktif aja, hari-hari ini orang banyak yang beralasan. Gue nggak bisa lah, gue nggak mau lah, gue nggak mampu lah, gue nggak punya background lah. Ini imagine, only to be productive. Banyak orang menguburkan talentanya. Padahal minimum seperti orang yang punya dikasih 2 talenta. Dia tidak cuma produktif, tapi dia multiply. Dan dia kembaliin 2 talenta lagi. Dan berdoa, beberapa orang di antara kita memang diberikan 5 talenta. Dan Anda berdiri seperti raja-raja, ya, yang berkuasa, yang menaklukkan dan berkuasa, ya, di bidang kita masing-masing. Ya. Is it good? Ya. So Anda tidak diminta buat cari uang banyak. Anda tidak diminta sama Tuhan buat kejar uang. Anda diminta sama Tuhan buat kerjakan talenta lu. Kerjain talenta lu. Potensinya udah gua kasih. Nih,
Oke, dahsyat ya. Hebat ya Tuhan kita ya. Amazing. Ya, we are so precious, we are so loved. Ya, dan I love this song so much. Ya, saya suka banget lagu ini. Ya, banyak orang membangun hidupnya di atas fondasi yang keliru. Ya, banyak orang yang membangun hidupnya berpikir bahwa nilai hidup dia berdasarkan how much money yang dia punya, betapa banyak kekayaan yang dia punya, dan mereka membangun hidup mereka based on that. Dan apa yang mereka lakukan ternyata mereka sedang membangun di atas fondasi yang rapuh. And at the end of their life, mereka menyadarinya dan mereka menyesalinya. But today kalau kita mau mengambil C1 untuk datang sama pencipta kita, have a close relationship dengan pencipta kita. Ya, dan kita mau bilang, aku bersyukur. Aku sadar betul betapa aku dicintai. Ya, bukan hanya aku diciptakan berharga, tapi aku pun diberikan hal-hal yang berharga. Oke? Dan saya bilang, saya mau bangun hidup saya. Ya, upon your love. Di atas cinta yang kau berikan. Karena saya tahu itu adalah fondasi yang kuat. Ya, I will put my trust in you alone and I will not be shaken. Saya akan taruh trust saya sama Engkau, Tuhan. Saya tidak taruh trust saya sama pekerjaan saya. Saya tidak taruh trust saya sama berapa banyak pendapatan yang saya terima. But I will put my trust in you. Karena Tuhan yang sudah ciptain saya. Tuhan yang sudah kasih saya potensi. Tuhan juga akan membuat saya berkarya dahsyat. Okay, so I will build my life upon your love. Okay, that's the first C, ya. Merinding. C2. Siap untuk C2? Sama seperti pencipta kita, kita itu dikasih kemampuan buat menciptakan. Bilang kanan kiri, kemampuan menciptakan. Ya. Nah, saya menemukan rahasia ini. Ya, saya menemukan rahasia ini. Dan saya amazed pada saat saya menemukan rahasia ini. Ya, it's so simple, but this is the simple truth. Ya, simple banget, saking simpelnya, tapi this is the fundamental truth, kebenaran yang fundamental. Ya, jadi ceritanya ini sekali lagi cerita Bible saya pinjam. Ada satu perwira, ya, waktu itu datang sama Tuhan Yesus dan memohon kepada Tuhan. Dia cerita, Tuhan, bawahan saya sakit. Dia cuma cerita, dan dia sangat menderita. Perwira itu cuma ngomong gitu. Tapi kemudian Tuhan bilang sama dia, oke, saya akan pergi ke tempat kamu dan sembuhkan dia. Tapi yang luar biasa jawaban dari si perwira ini. Dia bilang apa? No, please. Saya tidak layak buat Tuhan datang ke tempat saya. Tuhan cukup bicara satu patah kata saja. Ya, saya percaya bawaan saya sembuh. Cuma ngomong satu patah kata aja. Sembuh. Kemudian tulisan berikutnya yang saya jarang lihat. Ya, di situ dibilang, maka heranlah Tuhan. Ya, saya jarang lihat ada tulisan Tuhan itu heran. Ya, kalau kita heran sama banyak hal mungkin sering ya. Tapi kalau Tuhan heran kayaknya jarang ini. Berarti ada sesuatu yang luar biasa nih sampai bikin Tuhan heran. Ya, karena kebiasaannya waktu itu ya udah gue datang gue sembuhin lo. You still need me physically. Ya, to come and to heal you. Oke? Tapi orang ini responnya beda. Dan ini yang membuat statement ini keluar. Dan ini sebuah rahasia besar. Ya, apa statementnya? Oke. Sorry, harusnya slide pertamanya. Statement yang keluar adalah go. Ya, dibilang go. Let it be done. Just as you believe it would. Saya waktu baca ini, saya amazed. Wow. Ini statement nggak akan pernah keluar dari mulut Tuhan. Seandainya si perwira itu ya nggak ngomong,
Nggak usah datang Tuhan. Ngomong satu kata aja. Ya, pasti sembuh. Ya, tapi kemudian statement ini keluar, tertulis, dibilang. Ya, dan ini rahasia banyak dipakai di semua tempat. Ya, go, let it be done, just as you believe it would. Guys, this is the power of creation. Ini ada kuasa untuk bikin sebuah mujizat. Apa nama kuasanya? Believe. Ya, dibilang apa? Let it be done, just as. Let it be done, just as. Yes. Pergi, jadi seperti yang lu percaya. Wah, gila men. Saat itu juga bawahannya sembuh. Tapi yang lebih luar biasa dari itu, di statement itu, keluar sebuah kebenaran. Bahwa dalam hidup kita, apapun yang lu mau pilih untuk percaya, ya, apapun yang lu mau pilih untuk percaya, di dalam Tuhan tentu, ya, Tuhan akan buat itu terjadi dalam hidup lu. Lu nggak ngerasa ini luar biasa ya? Gue ulangin yang seri. Apapun yang lu percaya, bilang kanan kiri. Di dalam Tuhan. Tuhan bikin itu terjadi. Gila. Men, Tuhan yang bikin itu terjadi. Ya. Whatever lu mau percaya. So, kalau lu mau percaya hidup lu berat, puji Tuhan, Tuhan akan buat itu terjadi. Ya. Kalau lu bilang hidup lu full of blessing, hey, praise God, Tuhan akan bikin itu terjadi. You're full of blessing. Ya. Kalau lu percaya keluarga lu akan sejahtera, keluarga lu akan penuh dengan damai, peaceful, ya, sejahtera, ya, anak cucu nggak akan kekurangan, ya, orang-orang akan datang meminta-minta sama lu karena lu berkelimpahan. Hey, you know what? Just as you believe, it will be done to you. It will be done to you. Bukan lu yang ngerjain bahkan bukan lu yang ngerjain. It will be done. It will be done. It's so scary. Jadi nggak boleh macam-macam memang belief ini dipakai dengan sembarangan. Because this is super power, man. This is super power, supernatural. Karena sesuatu yang supernatural baru aja terjadi pada saat ada satu orang yang bilang, aku percaya Tuhan ngomong satu patah kata aja, bawaanku sembuh. Supernatural thing happen. Heran, aku tidak pernah melihat yang seperti ini, kata Tuhan. Oke, go. Let it be done as you believe. Ya. Hari ini pertanyaan penting buat kita semua. Keputusan yang kita perlu ambil. What you choose to believe. Lu mau percaya apa buat hidup lu? Lu mau percaya apa buat tahun ini? Ya. Lu mau percaya apa buat tahun-tahun hidup lu? Lu mau percaya apa buat pasangan lu? Lu mau percaya apa buat keluarga lu? Lu mau percaya apa buat bisnis lu? What you choose to believe. Ya. Saya meeting sama tim kita. Ya. 2023 banyak orang bicara ketakutan. Ya. Wah, ekonomi, resesi ekonomi terbesar akan terjadi di 2023. Hey, ini bulan apa ya? Ini udah bulan November, cuy. Ya, what happened? Ya, what happened in our life is what we choose to believe in our life. Apa yang mau terjadi sama hidup saya tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya, semua tergantung dari apa? Apa yang saya mau percaya. Karena apapun yang saya percaya di dalam Tuhan, Tuhan akan buat itu terjadi. Ya, Tuhan pasti buat itu terjadi. Karena ini udah diucapkan. Ya, dan ini harus terjadi. So whatever you choose to believe, whatever.
Ya. Jadi apa yang lu mau pilih, percaya. Oke, menarik. Semoga makin panas. Ya, semoga makin hot. Dan semoga Anda punya pilihan-pilihan untuk percaya. Ya, tahun ini Anda mau pilih untuk percaya apa? Oke. Nah, C yang ketiga adalah challenges. Ya, tantangan. Iya, seru. Bilang kanan kiri tantangan. Ini paling seru. Ini paling seru. Bilang kanan kiri ini paling seru. Ini paling seru banget. Ini seru banget. Ini seru banget. Ya, the challenge. Ya. Saya kemarin ini bulan Agustus reuni bareng sama anak-anak kuliah 24 tahun. Ya, ada satu sahabat baik saya yang saya minta datang ke rumah buat nginep ya, datang lebih awal supaya kita bisa ngobrol-ngobrol karena udah lama banget nggak ketemu dia. Dan salah satu hal yang membuat saya bisa lulus dulu juga karena dia. Terus saya pernah kerja di perusahaan chemical, banyak sekali saya temukan kesulitan dan saya diskusi sama dia ya karena ini orang pintar banget. Oke. Jadi saya berasa berhutang banyak sama dia, saya minta dia, datang dong. Lebih cepet lah beberapa hari, udah nginep aja di rumah gua ya biar kita bisa ngobrol-ngobrol lah ya. Ini orang pintar banget ya. Dan kemudian kita spend beberapa hari bareng-bareng ya, kita bercerita banyak ya. Apa yang dia udah lewati, apa yang saya udah lalui ya. Kemudian kita jalan kaki pagi ya. Pada saat kita jalan kaki pagi dia bilang sama saya gini, "Duh, kita itu kok jauh banget ya," kata dia. "Lu itu kok hidupnya kayak udah nggak ada masalah," kata dia. Dan gue sekarang masih ngadapin masalah yang kayaknya basic banget. Terus waktu dia bilang itu gue ngeliatin dia, "Maksud lu gue nggak ada masalah?" Gue pengen loh hidup kayak lu gitu ya, nggak ada masalah. Lalu saya cerita sama dia, ada satu orang ya ke gereja minta sama pendetanya didoain. Pendetanya bilang apa? Mau doain apa? Pendeta, saya mau minta didoain. Tolong, saya mau bebas dari masalah. Saya mau hidup tanpa masalah. Saya mau hidup saya bebas dari masalah. Wah, pendetanya kaget waktu dengar itu. Wah, itu permintaan yang berat, kata dia. Serius kamu mau minta itu? Iya, saya udah capek sama masalah hidup. Saya udah gak mau ada masalah. Tolong doain saya supaya saya nggak punya masalah hidup lagi. Pendetanya bilang, yang orang nggak punya masalah itu cuma satu. Yang di kuburan, yang di peti mati. So, if you ask me to pray for you supaya lu bebas dari masalah, artinya lu lagi minta gue berdoa supaya lu mati saat ini juga. Lu yakin mau doa itu? Lu yakin itu doa lu betul? Kamu mau lepas dari semua masalah. Ya, bukan itu maksudnya pendeta. Ya, tapi sih sering kali ya. Kemudian saya bilang sama teman saya, "Man, if you think I have no problem, ya, lu salah besar," gue bilang. Gue lagi ada dalam problem yang gue nggak pernah hadapi sebelumnya. I have a very big problem. But, gue bilang, the way I see problem and the way you see problem, probably different. Gue bilang. Mungkin beda. Gue bilang. Lu ngeliat masalah lu mungkin merasa itu sesuatu yang membebani lu. Dan itu membuat lu stres. Tapi gua melihat masalah gua menjadi excited. Why? Because I know this problem. Tujuannya cuma satu. To make me better. Bilang kanan kiri, to make me better. To make me better. Oke? Nah, Jim Rohn bilang gini, work harder on yourself than you do on your job. Ya, bekerja keras terhadap diri Anda lebih daripada Anda bekerja terhadap pekerjaan Anda. Maksudnya opo, Jim Rohn? Ya, maksudnya apa? Gue harus kerja keras dalam diri gue itu apa? Waktu gue baca quote ini, gue nggak punya pemahaman loh. Ini si Uncle Jim ini maksudnya mau ngomong apa ini ya? Kerja keras sama diri lu sendiri daripada sama pekerjaan lu. Maksudnya apa? Gue nggak ngerti.
Tapi kemudian saya menyadari, apa artinya? Ternyata ada 7 hal dalam hidup kita yang kita harus kerja keras, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, mengerjakannya dengan rajin. Ya, apa? Nomor 1. Ya, number 1 itu moral excellence. Ya. Bilang kanan kiri, moral excellence. Berakhlak. Ya. Percaya aja nggak cukup, bilang kanan kiri. Di luar sana banyak orang bilang dia orang beriman, orang percaya dan sebagainya. Tapi you know what? Nggak ada akhlaknya. So number 1, we have to work on ourselves. Ya. Dan ini tidak bisa datang dengan sendirinya. Ini harus disengaja, ini harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ini harus diniatkan. Apa itu? Kerja keras dengan moral kita. Bilang kanan kiri, kerja keras sama moral lo. Apa yang benar, apa yang tidak benar, you have to know it. Ada batasannya. Ya, jangan cuma gara-gara mengejar profit, ya, lu kehilangan akhlak. Ya, bayangin kalau hal itu dilakukan sama lu, you want to do that? Mau digituin? Nggak mau. So, percaya lu jadi orang sukses, percaya lu jadi orang besar, percaya lu jadi orang produktif, percaya lu jadi orang yang bakal multiply. Yes, but you have to work on your moral. Ya, kerjain moral lu. Ya, kerjain moral lu. Jadi orang humble. Ya, you have to be very humble untuk belajar. Ya, next. Yang kedua adalah knowledge. Oke, ini keren nih quote-nya. Life is hard. It's even harder when you are stupid. Hidup itu susah. Dan akan lebih susah kalau lu goblok. Ya. Truth fact, my friend. What you should work on yourself. What? Gain knowledge. Ya, dapetin pengetahuan, dapetin insight. Ya. Dapetin insight sebanyak-banyaknya, terutama dalam bidang yang kita kerjakan. Ya. Kerja keras dong di hal itu. Ya. Percaya aja cukup. Iya, Tuhan bilang Tuhan akan kerjakan itu buat lu. Pergi. Ya. But when you go, what do you need to work on yourself? Supaya pada saat itu datang buat hidup lu, man, it's wonderful. Ya, jadi please, ya, nggak punya uang aja udah susah. Nggak punya uang plus goblok itu luar biasa susah. Kalau hari ini lu nggak punya uang, nggak apa-apa, man, nggak apa-apa. Yang penting lu pilih jadi orang berakhlak, karena nanti orang akan menyukai lu. Ya, habis itu lu pilih untuk belajar, dan orang akan menemukan lu bijaksana dan berguna. Ya, so when you don't have money now, it's okay, but please don't be stupid. Ya, please don't be stupid. Yang ketiga, self control. Guys, waktu kita lagi belajar, butuh banyak sabar. Ya, butuh banyak sabar. Semua bilang kanan kiri, sabar. Punya self control. Punya self control. Punya self control. Ya, lu hari ini belajar, besok lu lakukan war call. Ya, nggak ada hasilnya langsung besok. Ya, nggak ada hasilnya langsung. Tapi have self control. Sabar aja, sabar aja. This is what I should work on myself. Self control. Ya, lu udah belajar, lu udah dapat insight. Ya, terus lu ngomong sama orang yang belum punya insight, kan rasanya mau marah ya. Tapi ya udah sabar aja. Kontrol aja, karena ada orang-orang tertentu yang memang belum punya insight seperti lu. Ya, yang ketololannya memang cuma mikirin cuan. Ya wes, sabar aja. Ya, dan lu nggak perlu jadi seperti itu. Control yourself. You know what is your portion. Oke. Yang berikutnya yang kita harus kerja keras sama diri kita sendiri adalah steadfastness. Ya, kegigihan kita. Bilang kanan kiri, gigih.
Gila guys. Can you imagine? Ya. Raja Salomo bilang gini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Hei, udah sekuat tenaga belum sekarang? Bilang kanan kiri, akhir tahun, November, Desember, udah sekuat tenaga belum? All out, keluarin semuanya. Keluarin semuanya. Ini bukan cuma for the sake of prudential, bukan cuma for the sake of tahun 2023, hal yang lu harus capai, bukan itu. Tapi ini for the sake of your life. Ya, ini kualitas yang lu harus punya dalam hidup lu. Gigih. Ya. Benci kan lu liatin orang udah miskin males? Benci nggak lu? Gue benci banget lu. Benci sama orang udah miskin, goblok, terus males. Aduh. Rasanya pengen langsung dibuang ke reaktor nuklir gitu atau apa. Ya. It's not about the size of the money. It's about the size of the quality yang lu punya. Ya, kalau hari ini hidup lu gitu-gitu aja, karena emang kualitas lu gitu-gitu aja, wake up. Ya, sadar. Kapan lu mau belajar? Ya, kapan lu mau punya self control? Kapan lu mau steadfastness? Kapan lu mau gigih? Kapan lu mau lakukan segala sesuatu dengan sekuat tenaga? Ya, tunjukkan kualitas itu. Maka yang tadi kita bilang, hidup lu dikejar sama uang. Ya, itu yang akan terjadi. Lu pernah nggak lihat orang yang punya 4 hal ini, ya, dan hidupnya masih susah? Gue mau bilang, sampai di poin nomor 4, kalau orang udah punya kualitas ini, nggak ada yang susah hidupnya. Paling enggak, dia udah produktif. Paling tidak. Paling tidak. Punya 4 kualitas ini aja, paling tidak, lu sudah produktif. Dan lu sudah lebih dari cukup. Ya, next. Ya, karena masih ada 3 lagi. Nah, 3 ini yang bikin lu multiply atau tidak. Ya, godliness. Nomor 5. Ya, saya suka lihat satu orang, si Bosman namanya Madiku, dia pernah keluarin statement ini, lucu juga sih. Ya, dia suka nyindir orang-orang bisnis yang nggak punya value gitu ya. Dia sampai bikin buku tulisannya, bisnis nggak seanjing itu kawan. Ya, bisnis nggak seanjing itu. Ya, so whatever we do, yang kita lakukan dengan segenap kekuatan kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena Tuhan yang akan memberikan upah buat kita. Ya, jadi balik lagi, ya, tadi kita balik ke poin nomor 4, orang gigih, benar? Ya, orang kalau udah sampai level 4, itu sangat berbahaya loh. Itu berbahaya banget. Karena apapun yang dia kerjain, itu hasilnya luar biasa. Ya, hasilnya luar biasa. Nah, kenapa poin nomor 5 ini penting? Ya, sering kali orang yang udah sampai di poin nomor 4 kualitas tadi, kalau dia nggak punya kualitas nomor 5, godliness, ya, dia akan dengan mudah memanipulasi manusia, dia akan dengan mudah, ya, abuse of power, ya, dengan mudah banget. Kenapa? Karena lu udah lihat dia jadi profil yang berhasil. Kan orang bilang gitu, orang miskin ya, ngomong sebagus apapun, omongannya kayak tai. Tapi kalau lihat orang kaya, ya, omongannya setai apapun, lu pikir itu golden. Ya, makanya ini berbahaya nih. Ini poin nomor 5, godliness. Ya, kita kalau berbisnis, ya, di Prudential, kita selalu bilang, kita pakai bisnis untuk memajukan orang. Kita pakai bisnis buat nolong orang, buat bantu orang. Ya, please jangan sebaliknya.
Ya, please jangan sebaliknya. Gua harus jadi master builder. Kenapa? Karena gua akan terima passive income. Tidak pernah berhenti. Gua akan push orang-orang sekitar gua untuk jadi adik secepatnya. Ya, don't be like that. Ya, don't be like that. Ya, kalau hari ini kita bertemu bisnis yang luar biasa, Prudential, ini adalah sebuah gift yang besar. Karena bisnis ini bisa kita pakai betul-betul buat nolong orang. Nggak perlu lihat background, nggak perlu lihat apapun juga. Ya, as you want to learn, ya, and you want to fight, you can use this business, and you can grow. Ya, Anda bisa grow. Ya, Anda nggak percaya, Anda lihat saya. Background saya cuma sales, bahkan di bawahnya sales, technical sales. Ya, bahkan cuma technical sales. Ya, tapi kalau hari ini saya ketemu sama director saya, oh, don't worry, nggak kalah kok sama mereka. Ya, nggak kalah sama mereka. Why? Because of this business. Sudah bantu kita. Ya, dan kalau saya sudah ngalamin itu, kita udah ngalamin itu, yuk kita pakai bisnis ini. Ya, buat siapapun yang mau belajar, buat siapapun yang mau berusaha, buat siapapun yang mau percaya hidupnya lebih daripada sekarang, you can do it. Ya, and this business prove that. Ya, yang keenam, punya brotherly affection. Ya, care sama orang, kasih encouragement, ya, supaya mereka juga boleh ketemu purpose-nya mereka. Ya, dan saya senang banget ya di komunitas legacy, ya, di komunitas bisnis kita, oke, kita selalu kasih encouragement. Ya, karena kita lihat orang-orang, ya, kita pernah seperti mereka. Ya, saya bersyukur, ya, saya punya leader. Ya, every time dia kalau ke Bandung dia sempatin call dan kita ketemu. Ya, I give thanks. Ya, kita ngobrol banyak, ngobrolin semua, kadang nggak usah ngobrolin Prudential sama sekali, ya, but we talk about life. Ya, ayo kita saling encourage satu sama lain. Yang ketujuh, love to others. Ya, nah ini poin nomor 6, poin nomor 7, ini yang membedakan antara orang yang ngerjain 2 talenta sama 5 talenta. Ya, ini kalau lu kerja keras di poin nomor 6 dan poin nomor 7, this is the only reason lu bisa menaklukkan hidup orang lain. Dan lu bisa berkuasa atas hidup banyak orang. Why? Because you love them so much. Karena lu betul-betul peduli, care sama orang. Ya, itu sebabnya seorang pemimpin. Anda mau tahu kenapa banyak orang sayang sama Anda, care sama Anda. Karena Anda sudah menabur itu dalam hidup mereka. Ya, kalau lu mau tahu bagaimana leader Anda ya dicintai begitu banyak orang, ya, because that what he's do. Itu yang dia lakuin. Ya, setiap kali ketemu Anda dari tadi itu saya lihat berapa orang wah terus di encourage ya dengan tulus. Ya, bikinin kontes-kontes semuanya itu cinta banget itu bikin kontes-kontes kayak gitu. Ya, itu cinta banget. Oke. Ya, no wonder kalau leader Anda menjadi besar dan Anda semua menjadi besar. Ya, karena Anda bekerja keras dengan kualitas-kualitas ini. Ya, kualitas untuk peduli sama orang lain, kualitas untuk sayang sama orang lain benar-benar. Oke, saya akan cepat. Ya, lu bayangin nggak kalau hidup kita 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, kita serius mengerjakan 7 kualitas ini. Can you imagine what your life will be? Can you imagine ketika lu bekerja keras terhadap diri lu sendiri dalam 7 kualitas ini? Ya, ini adalah kualitas para bintang. Ini adalah kualitas para bintang. 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, Anda akan menjadi bintang-bintang yang menyala. Ya, shining stars, ya, orang-orang yang menjadi bintang. Ya, hidup kita bakal terus bertumbuh, ya, secara luar biasa, ya, abundant, and even fearfully amazing. Orang-orang yang di dekat Anda pelan-pelan akan gentar sama Anda. Lu begitu menakutkannya. Why? Because you work hard on yourself. Ya, you work hard on your moral. Excellent. You work hard on your knowledge. You work hard on your self-control. You work hard on your steadfastness, kegigihan Anda, grit Anda. You work hard on godliness.
ya, mempraktekkan value-value, nilai-nilai yang Anda pegang teguh. Ya, you work hard on brotherly affection, care satu sama lain. You work hard on love to others. Can you imagine? 5 tahun dari sekarang lu jadi kayak apa? 10 tahun dari sekarang lu jadi kayak apa? Menakutkan. Menakutkan. Ya. Menakutkan. Lu udah bisa mulai melihat apa yang membedakan orang yang hidupnya ngejar uang dan orang yang hidupnya dikejar uang. Udah tahu bedanya. Udah bisa kelihatan bedanya. Beda banget kan? Beda banget. Betul? Beda banget. Beda banget. Yang C ketiga tadi cara ngelihat masalah itu beda banget. Beda banget. Ya. Kalau hari ini lu masih ketemu orang ngeluh sama masalah dia, hey, come on. You have to work hard on yourself. Ya. Challenges itu tanda buat kita bekerja keras sama diri kita. Kita kadang kurang kerja keras sama diri kita. Nah, saya cepat aja karena C4 ini kita udah praktekkan ya. Buat saya dalam hidup kita dari sejak kita lahir sampai meninggal, Anda harus tahu betapa berharganya kalau Anda punya yang namanya counselors and community. Oke, Anda harus tahu betapa berharganya yang Anda miliki hari ini. Punya counselor, punya leader, punya mentor, ya, dan yang lebih luar biasa, punya komunitas. Ini luar biasa. Ini sangat berharga. Ya. Saya tadi lagi perjalanan ke sini dengan podcast satu orang yang saya suka dengar. Dia bilang ada 3 hadiah yang kita bisa berikan buat anak-anak kita. Dia bilang hadiah yang paling pertama, komunitas yang sehat. Ya, komunitas yang sehat. You know how lucky hidup saya karena saya punya komunitas yang sehat. Ya, how lucky, how blessed saya. And you also, ya. Jadi kalau Anda belum punya, cari ya orang-orang yang bisa kasih kita counsel sama correction. Ya, orang-orang yang bisa kasih kita nasihat, orang-orang yang bisa kasih kita perbaikan. Ya, kalau Anda sampai hidup Anda hari ini belum punya orang seperti itu, saya mau bilang, minta, ya, minta ada orang yang anytime bisa Anda ajak ngobrol dan bisa kasih Anda correction. Ya, karena akibat dari tidak memilikinya itu adalah sangat fatal. Ya, Amsal bilang gini, orang yang berjalan dengan orang bijaksana menjadi bijaksana, tapi yang berkumpul dengan orang bodoh menanggung penderitaan. When you don't have counsel, ya, you will suffer for sure. Ya, menderita. Oke. Kebayang punya counsel aja itu udah sesuatu yang hebat, ya. Jadi kita harus serius minta karena harganya emang tidak murah. Ya, harganya tidak murah. Jadi kalau Anda hari ini masih meremehkan, ya, ada orang-orang yang intentionally care sama Anda. Oh my God, you just don't realize how lucky you are. Ya, ada orang-orang yang peduli sama hidup Anda. Come on. Ya, appreciate orang-orang ini, hargai mereka. Ya, sering-sering minta mereka waktu. Ya, sering-sering ajak mereka ngobrol. Oke. Sering-sering ngobrol diskusi sama mereka. Anything about wisdom, about idea, about everything. Oke. Nah, kalau tadi itu berharga, yang ini malah lebih langkah lagi. Makanya saya bilang Anda beruntung punya komunitas legacy. Ya, very, very blessed. Ya, karena ini adalah harta karun yang langka. Anda nggak akan dapat mudah menemukan seperti ini di tempat lain. So kalau lu udah ada di dalamnya, yuk saling bekerja sama. Ya, walk together. Walk together. Bilang kanan kiri, walk together. Karena orang-orang butuh komunitas seperti ini. Ya, karena orang-orang butuh komunitas seperti ini. So let's work together. Ya, work together. Oke. Ngaca yang kelima ya dengan gampang, ini cuma penutup aja. Contribute. Oke, contribute. There's 5C, ya, and the last C is the most important. Karena lo akan tahu arti hidup lo yang sesungguhnya. Ya,
Hidup kita tidak dinilai dari berapa banyak yang kita miliki atau dapatkan. Ya, tapi hidup kita akan dinilai dari berapa banyak yang kita berikan. Ya, how much you contribute in your life. Oke, hidup kita itu cuman pendek. Ya, finite kalau bahasanya. Ada takarannya hidup kita. Oke, tapi kontribusi kita itu akan infinity. Ya, akan ada dalam jangka waktu yang lama, panjang. Seberapa panjangnya contribution lu, ya seberapa besar you work hard on yourself. Ya, and you can contribute to other. Oke. Jadi jangan heran teman-teman, kalau Anda melihat orang-orang yang memberi dengan murah hati, dengan generous, ya hidupnya pun akan semakin banyak diberikan. Ya, dunia ini kayak seneng gitu loh, sama orang yang suka ngasih, suka memberi, generous hatinya, ya murah memberikan senyum, ya murah memberikan semangat, ya murah memberikan encouragement, murah memberikan dorongan. Yes, you can do it. You are so precious. Ya, lu mampu banget. Ya, wah lu keren banget, lu hebat banget. Orang-orang yang generous. Ya, bayangin dunia akan berikan lebih banyak lagi buat mereka. Ya, so please be generous. Mulai dari perkataan kita dan kemudian dengan perbuatan kita. Ya, it's a simple. Oke. Saya pikir saya akan tutup dengan quote yang saya buat original. Ya. Dan I hope Anda dapat kesimpulannya. Ya, dan Anda mengerti kenapa saya bilang uang itu adalah hal yang paling kecil yang perlu dibangga-banggakan dalam hidup seseorang. Ya, karena ada saya yang lain yang kita harus pikirin dengan benar-benar. Oke. Tapi sekali lagi, ini juga jadi hal yang berbahaya. Dan ini sudah diperingati. Kalau dalam hal yang paling kecil ini aja, lu tidak bisa setia, maka yang lainnya lu tidak bisa dipercayakan. Ya, so buat teman-teman yang ada di industri keuangan, saya mau remind Anda, jangan terlalu buta sama uang. Apalagi kalau itu bukan uang lu. Please jangan buta. Ya, jangan buta sama uang, apalagi bukan uang lu. Kenapa? Kalau lu ditemukan tidak setia sama hal yang paling kecil, ya tamat hidup lu. Nobody will trust you for anything. Ya, ini nggak main-main. Ini nggak main-main. Ini nggak main-main. Ini sudah diperingatkan dan ini sudah terjadi. Gue mau nanya sama lu pernah nggak punya temen yang lu nggak bisa percaya sama uang? Apa yang terjadi kalau berikutnya dia datang lagi sama lu? Can you trust him? Can you trust her? Game over, man. Game over. So money is the least important. Money is the least, a very small thing. Tapi itu dia, karena itu small thing, jangan sampai kita ditemukan tidak setia. Ya, jangan sampai. It's so dangerous. Ya, jadi yuk kita alihin pandangan kita. Ada hal-hal yang kita perlu perhatikan. Thank you buat sabar mendengarkan. Selamat pagi. Thank you. Oke. Boleh tunjuk Henry dan Opa. Thank you banget Opa. Kakek, thank you ya. Waduh. Oke. Apa yang Henry sharing itu dipersiapkan lama. Saya jarang tahu Henry siapin seminggu sebelumnya udah ngasih slide. Bahannya udah disiapin seminggu sebelumnya. Lagi jalan-jalan, traveling, siapin buat kita hari ini supaya kita boleh dapat makanan yang bagus, bergizi. Sangat penting buat kehidupan kita. Sekali tepuk tangan paling meriah dong buat Henry dong. Thank you banget Henry, silakan duduk. Silakan duduk. Oke. 5C. Yang pertama adalah your creator. Terserah teman-teman berbeda agama dan kepercayaan. C yang pertama adalah creator. Yang kedua C-nya adalah create the vision. Oke, ini yang mungkin minggu kemarin kita relate. Yaitu punya imajinasi itu dalam hidup kita. Itu create C yang kedua. Yang ketiga, challenge. Apa tadi? Qualities. Oke, yuk bukan kita fokusin sama keuangannya.
Tapi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan fokus dengan kualitasnya. C yang keempat adalah konselor dan community. Kita bersyukur, boleh bilang kiri kanan sambil goyang-goyangin. Saya senang loh ada kamu hari ini loh. Oke. Dan C yang kelima adalah kontribusi. Oke. Oh, kalau kita boleh ada karena bukan untuk mengkonsumsi semua sumber daya. Untuk hidup hanya buat kita, tapi kita boleh hidup buat orang lain. The most valuable things in life is not things. Hal yang paling berharga dalam kehidupan kita bukanlah barang. Henry bilang dengan keren banget. Bahkan keuangan itu the last hal yang berharga dalam hidup kita. So kalau hari ini kita boleh ngeliatin sebuah role model di Prudential, saya bersyukur. Kalau legacy nggak akan pernah ada kalau nggak ada seorang Henry yang bawa Prudential dari Jakarta. Oke, Henry seorang diri pulang pergi dari Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Bandung, bangun komunitas, bangun Prudential. Dan hari ini boleh dibilang mungkin Jawa Barat itu 50% loh ya. Semua produksi Jawa Barat Prudential itu hanya dari satu orang Henry. Jadi kita apresiasi sekali lagi dong buat Koko Henry dong. Yes. Oke. So di final sprint ini sebuah dorongan yang asik banget buat kita yang setuju katakan yes. Karena apa? Karena sekarang tanggal 11 November 2023. So tinggal ada 51 hari lagi untuk kita menyelesaikan pertandingan di 2023. You know what? Selalu lebih mudah untuk memulai daripada menyelesaikan. Lebih mudah untuk masuk ke sebuah tempat daripada kita keluar dari sebuah tempat. Lebih mudah masuk ke dalam hutang daripada kita keluar dari hutang. Untuk memulai sesuatu jauh lebih mudah. Tapi menyelesaikannya membutuhkan kualitas-kualitas yang tadi Henry sharing sama kita. Nah di akhir tahun ini kalau kita bilang pertandingan seperti maraton, oke, maka di awal maraton join Prudential, lu bilang ada banyak teman orang-orang di garis starting line itu rame, toet, bener nggak sih? Ada euforia yang semangat. Tebak, waktu udah pertengahan jalan, orang-orang semakin jauh, bener nggak? Lari sendirian, ya, udah semakin jauh. Itulah gambaran yang namanya kalau kita mau mengejar garis akhir. Yang saya mau bilang, ingat di garis akhirnya rame lagi loh. Ya, di tengah jalan itu kayaknya kok yang lain mah nggak ngejar gini ya. Kok gua nggak kelihatan, nggak ada spotlightnya, kok nggak ada seru euforianya, kok kayaknya nggak ada. Tapi saya mau bilang, di akhir garis finish line-nya ya, waktu kamu lagi berangkat nanti ke Holiday bareng-bareng, oke, waktu kita ke Milan bareng-bareng, waktu lu promosi, waktu lu ngejar, akhir tahun ini gue mau punya API 100 juta, contoh buat para partner baru. Saya mau bilang, di akhir tahun, di garis finish, itu rame-rame lagi loh. Ya, orang-orang yang lu care, orang-orang yang lu kenal ada di garis finish bareng-bareng. So jangan sampai keadaan hari ini bikin kita kelupaan bahwa garis finish menanti kita. Saya pernah cerita ini tahun kemarin, tapi banyak orang mungkin belum tahu di tahun kemarin. Saya sebagai leader, seperti gue sebagai orang tua. Waktu anak gue lagi perlombaan 17 Agustus. Oke, anak gua lomba apa? Biasa 17-an? Balap karung, makan kerupuk, ya. Sebagai orang tua, lari apa? Lari, dekodok. Lari apa? Tarik tambang, pertandingan boleh. Lari pakai apa sih? Pakai sarung, pakai karung. Oke? Anda bayangkan, leader lu itu seperti orang tua kamu. Waktu anak gue masih kecil dan dia balap karung. Oke, kita sebagai orang tua nunggu di garis finish apa yang kita lakuin?
Kita semangatin. Gue bilang sama Sevo, Sevo, you can do it, Sevo. Oke, ayo Sevo dikit lagi, Sevo bisa. Kayla, Efron, ayo bisa Efron. Ayo. Kita sebagai leader kita nggak ada yang bilang, nggak ada guna lu. Ngapain lu di sini? Ya useless banget, nggak ada. Bener nggak? Tapi kita sebagai orang tua, waktu dia jatuh, balap karung. Kita bilang, gila lu bikin malu. Apakah itu yang kita bilang sebagai orang tua? Kita teriak bahkan lebih keras. Come on, bangun lagi, come on. Kamu bisa, come on. Itulah yang leader-leadermu lagi coba lakukan. Di akhir tahun ini. So, kalau kiri kanan lu ada leader, boleh bilang, thank you ya, Der. Thank you ya, Der. Thank you ya, Der. Itulah yang leader-leader lu lagi coba lakukan. Oke? Karena di garis finish. Mereka udah pernah duluan mencapai ke garis finish. Mereka lagi cerita di sini berbeda. Kalau lu jadi AAD, asik banget. Kalau lu bisa mengejar goals lu, tergantung apa yang goalsnya lu ada. Itu asik banget. Kalau lu bisa jadi AD, kalau lu bisa start club, di sini keren banget. Oke? 51 hari. Let's do our best. Oke, yuk kita jadiin 2023 tahun yang berkesan.